Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ali Nurdiansyah, guru pendidikan agama Islam SD Negeri Purwodadi 03, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ayo disiapkan dulu. Kelasnya maju menyiapkan doa. Siap gerak memberi salam. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Sudah sarapan semua dari pagi? Sudah. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Selamat pagi. Pagi. Keberadaan sangat luar biasa. Ulangi sekali lagi ulang semangat. Selamat pagi. Pagi. Keberadaan sangat luar. Pak Guru absen dulu ya sekarang sebelum memulai pembelajaran. Abisa Darum Al-Ghifari, Hadir. ada Starafa, Hadir. Adanja, Aisyah Nur Khalifah, Tidak. Alfiano, Asih, Bagas Naufal, Bunga, Dalisa, Syakira, Fatih. Hadir. Sudah diabsen semua ya sama Pak Guru. Sudah. Berangkat semua enggak hari ini? Berangkat. Dan ini kita akan memasuki bab baru, yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Sebelum mulai masuk ke pembelajaran, untuk meningkatkan nasionalisme kita sebagai pelajar Pancasila, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baru saja kita menyanyikan lagu apa tadi? Indonesia Raya. Nah, untuk meningkatkan nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk bab baru di kelas 4, itu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, untuk awalnya ini Pak Guru mau tanya, pernahkah
kalian bertemu orang atau teman kalian yang berbeda suku? Pernah. Atau ada di dalam kelas ini, kelas 4 ada yang berbeda suku? Siapa? Tunjuk tangan. Alfiano. Alfiano dari mana? Dari Cirebon. Nah, meskipun berbeda suku dengan kita yang dari Cilacap ini, suku Jawa, kita harus menghargai budayanya Alfiano, nggak boleh mengejek-ngejek ya. Nah, itu untuk pembukanya. Nah, untuk indahnya saling menghargai dalam keberagaman, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama baca Yuna. Coba yang pertama apa? Meyakini bahwa keberagaman merupakan sinergia. Ya, yang kedua Tias dibaca. Menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik. Ya, yang ketiga Rafa. Menjelaskan pengertian keberagaman. Ya, yang keempat Bunga. Mendeskripsikan keberagaman sebagai natural. Ya, yang kelima Abi. Yang kelima menganalisis bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keenam Revi. Menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam. Ya, yang terakhir Aisyah. Menyebutkan ajaran kebaikan dari agama selain Islam. Nah, ya itu ada 7 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di bab 3 ini. Ya. Nah, ini coba perhatikan gambar di situ, di depan itu gambarnya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada yang pakai peci, ada yang pakai pakaian Cina, ada yang Buddha. Itu artinya apa? Keberagaman. Di Indonesia ini keberagaman apa ini? Banyak sekali budaya untuk keberagamannya. Itu dari ada tanah Papua, itu ada Minang. Jadi kita harus saling menghargai, tidak boleh mencaci maki. Ada yang tahu keberagaman artinya apa? Tahu? Sudah tahu? Sudah? Coba dibaca di depan. Kafa dibaca itu keberagaman apa artinya? Nah, keberagaman itu banyak perbedaan ras, agama, budaya, bahasa, gender dan lain-lain. Ini contohnya. Abi gendernya apa? Laki, laki. Nah, belakangnya Abi. Kafana gendernya apa? Perempuan. Jadi itu juga termasuk keberagaman. Ada beda bahasa, beda jenis kelamin, beda budaya, beda sosial dan lain-lain. Nah, keberagaman sebagai sunatullah. Artinya adalah keberagaman sebagai sunatullah adalah sebuah pemahaman bahwa perbedaan dan keberagaman di antara manusia merupakan suatu ketetapan ilahi yang tidak dapat dihindari. Allah berfirman dalam surat apa itu di depan? Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13. Apa artinya? Coba dibaca. Rafa. Allah menciptakan Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah jadikan dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi dalam surat Al-Hujurat sudah diterangkan bahwa Allah itu sengaja menciptakan kalian berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling apa?
saling mengenal, bukan untuk saling berantem, mencaci maki dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melihat video contoh keberagaman suku di Indonesia. Perhatikan ya di depan videonya. Kalian hari ini, semoga sehat dan semangat untuk belajar kali ini ya. Ndu akan menjelaskan materi keragaman suku bangsa di Indonesia. Kan negara kepulauan yang sangat luas suku bangsa yang berbeda-beda bahasanya, bajunya, rumahnya, makanannya. Pertama-tama ayo kita lihat dulu gambar peta Indonesia. Nah, ini dia gambar petanya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan juga Pulau Papua. Yuk, kita lihat suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kak Sindu akan mengajak adik-adik ke Pulau Sumatera. Nah, kalian baru saja menyaksikan keberagaman suku di Indonesia. Tadi ada banyak banget ya, di Sumatera ada suku Batak, suku Melayu dan lain-lain. Di Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura. Sekarang kita akan melihat video keberagaman agama yang ada di Indonesia apa saja. Berikut adalah videonya, dilihat. Perhatikan baik-baik. Ibadah umat muslim adalah masjid serta kitab sucinya bernama Al-Quran. Pemuka agama Islam disebut sebagai ulama. Kedua, Kristen Protestan. Pemeluk agama ini adalah terbanyak kedua di Indonesia. Tempat ibadah umat Kristen Protestan adalah gereja dengan kitab suci bernama Alkitab. Pemuka agama Kristen Protestan disebut sebagai pendeta. Ketiga, Kristen Katolik. Kristen Katolik dan Kristen Protestan memiliki kemiripan pada nama tempat ibadah, yaitu gereja dan juga kitab sucinya, yaitu Alkitab. Umatnya yang menjalankan agama Kristen Protestan dan Katolik pun juga disebut dengan Nasrani. Namun, pemuka agama Katolik disebut dengan pastor. Keempat, agama Hindu. Nama tempat ibadah umat Hindu adalah Pura dan kitab suci. Itu semua tadi materi untuk indahnya menghargai dalam keberagaman, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, tugas kalian sekarang adalah kalian sudah pegang Chromebook satu-satu semua? Nah, tugasnya adalah menulis suku yang ada di Indonesia dan juga agama apa saja yang ada di Indonesia. Menulisnya di Google dokumen yang ada di Chromebook. Nah, udah buat itunya, nama suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, dan agama. Nanti Pak Guru tanya, kalian jawab ya. Coba sebutkan, yuk nak, contoh suku yang ada di Indonesia apa saja? 3. Terus suku Batak ya, terus apa lagi? Madura. Ya, benar, kurang ke Timnas. Sekarang agama apa saja yang ada di Indonesia? Coba Abi, agama apa saja yang ada di Indonesia? Islam ya, betul. Apa lagi? Kristen ya. Katolik ya. Buddha. Nah ya, pinter Abi, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan
Pak Guru akan membuat sebuah kuis yang ada dalam materi tadi, PowerPoint. Dilihat di Chromebook-nya masing-masing dan dikerjakan. Nah, lihat sini kuisnya. Kalau menjelaskan tentang batasan toleransi melalui surat tersebut, ini surat apa? Ada yang tahu? Qul ya ayyuhal kafirun, surat apa? Ya, Al-Kafirun coba di. Nah, ya benar, Al-Kafirun. Kaum Quraisy menyembah, kafir Quraisy menyembah apa? Manusia, berhala, matahari, jin, berhala. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Sikap saling menghormati dan menghargai untuk pemeluk agama disebut barang siapa berupaya menggapai kebaikan niscaya dia akan diberi apa? Kebaikan. Lakum dinukum waliyadin. Arti lafaz tersebut adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata, misalnya postur tubuh, bangsa, karakter, dan agamanya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia beraneka ragam? Yang mana? Saling mengenal. Coba, benar apa enggak? Benar ya. Hukum bacaan nun sukun bertemu tak apa? Ikhfa ya, sekali. La'a budu mata budun artinya apa? Yang mana? Itu semua tadi materi yang untuk pada hari ini, materi bab 3 yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Tadi kalian belajar apa saja? Berbagai suku, terus keberagaman dalam sunatullah, suku berbagai agama banyak sekali. Nah, Pak Guru memberi tugas untuk mengerjakan kuis yang tadi itu Pak Guru tunjukkan di depan, nanti dikerjakan di rumah. Jangan lupa dikerjakan ya. Nanti itu kalau mengerjakan kuis itu langsung ada nilainya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Doa setelah belajar. Bismillah.